Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 12 semuanya. Hari ini kita belajar daring. Apa itu daring? Yaitu belajar dalam jaringan. Jadi untuk itu siswa kelas 12 tolong perhatikan protokol kesehatan karena kita dalam keadaan COVID-19. Oleh sebab itu jaga jarak, pakai masker, kemudian sering cuci tangan kalau pergi keluar. Jadi kita harus sering melakukan itu supaya terhindar dari penyakit yang menular yang paling sangat berbahaya di dunia. Kalau kita lihat setiap hari selalu bertambah COVID-19 itu. Maka dari itu anak kelas 12 kita selalu belajar daring atau belajar jarak jauh. Maka pada hari ini Bapak ingatkan tolong jaga kesehatan selama kita belajar jarak jauh ini. Baik, untuk materi hari ini yaitu bab 1 tentang konsep wilayah dan tata ruang. Itu judulnya. Kemudian wilayah dan tata ruang. Kemudian materi yang harus kita pelajari yaitu tentang wilayah yang pertama, yang kedua wilayah formal dan fungsional, yang ketiga contoh wilayah formal dan wilayah fungsional. Kemudian yang pertama kita lihat dulu pengertian wilayah. Apa itu wilayah? Kalau kita lihat secara sempit, arti wilayah itu adalah ruang di permukaan bumi. Jadi ruang di permukaan bumi ini dikatakan wilayah. Ya kan, di mana saja kita berada itu dinamakan wilayah. Jadi kalau kita lihat, misalnya kamu berada di tempat tinggal kamu, itu dikatakan wilayah. Atau ada teman kamu yang tinggal di daerah Bukit Tinggi, itu dikatakan wilayah. Atau yang lainnya yang tinggal di Padang Panjang, itu dikatakan wilayah. Jadi seluruh yang ada di permukaan bumi ini, itu dikatakan wilayah. Baik, kalau secara luas, menurut Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1997, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Itu menurut Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1997. Oke, kemudian wilayah ini dapat pula dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama wilayah formal. Ya kan? Apa itu wilayah formal? Wilayah formal adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang dicirikan homogen. Apa itu homogen? Yaitu yang seragam. Artinya, keseragaman itu maksudnya kesamaan topografi, kesamaan jenis batuan, kesamaan iklim, dan vegetasi di muka bumi. Misalnya, kesamaan topografi. Topografi itu apa? Yaitu daerah pegunungan, tinggi rendahnya permukaan bumi, itu topografi. Kemudian jenis batuan, misalnya jenis batuan kapur, misalnya contohnya di daerah Payakumbuh misalnya, maka itu adalah di sana merupakan banyaknya batuan kapur. Kemudian kesamaan iklim, misalnya iklim yang di Indonesia ini itu sama-sama iklim tropis, nah, itu dinamakan kesamaan. Contoh Padang Panjang, kesamaan udaranya sejuk kalau kita bandingkan dengan daerah Kota Padang. Jadi Kota Padang daerahnya panas. Jadi itu dikatakan dengan wilayah formal. Kemudian wilayah fungsional yaitu wilayah yang memiliki ciri-ciri kegiatan yang berhubungan dengan pusat kegiatan. Ya kan? Jadi wilayah yang memiliki ciri-ciri kegiatan. Misalnya itu pada umumnya di daerah kota-kota besar, ya kan, atau di daerah perkotaan. Jadi
yang berhubungan dengan kegiatan, misalnya transportasi, kemudian komunikasi, itu berhubungan dengan kegiatan. Kalau kita lihat contohnya kota Jakarta, kota Bogor, kota Bekasi, Tangerang, itu merupakan daerah transportasi yang sangat padat. Jadi itu merupakan kegiatan. Juga misalnya tentang perdagangan, ya kan? Maka dia merupakan dinamakan yaitu daerah fungsional. Kita lihat lagi contoh wilayah formal, ya kan? Contoh wilayah formal itu ada beberapa macam. Misalnya desa identik dengan sektor pertanian, ya kan? Itu formal ke daerah pertanian. Kemudian daerah pegunungan identik dengan ketinggian atau kemiringan lereng. Jadi pada umumnya daerah pegunungan itu yaitu ke daerah ketinggian atau kemiringan lerengnya atau reliefnya tidak datar. Kemudian yang contoh berikutnya, daerah hutan identik dengan vegetasi. Vegetasi itu artinya bermacam-macam tumbuhan. Misalnya adanya hutan produksi, adanya hutan lindung. Kemudian lagi contoh wilayah fungsional. Ya kan, contoh wilayah fungsional itu adalah misalnya daerah konservasi. Daerah konservasi itu artinya daerah melindungi daripada hewan dan tumbuhan. Jadi fungsi dari daerah konservasi itu untuk melindungi daripada daerah tumbuhan dan hewan. Kemudian daerah resapan. Kalau daerah resapan artinya yaitu untuk menanggulangi terjadinya banjir. Jadi kalau dibuat daerah resapan, maka kalau turun hujan, maka daerah resapan itu dapat menyimpan daripada air hujan. Kemudian daerah penyangga. Daerah penyangga itu maksudnya yaitu menyangga daripada daerah di sekitarnya. Oke, itulah merupakan materi kita pada hari ini. Nah, jadi kalau kita lihat pada umumnya mungkin anak bapak sudah mengerti tentang materi-materi kita hari ini. Saya ulang kembali. Materi yang pertama itu adalah pengertian wilayah. Ini pengertian wilayah. Nih, pengertian wilayah. Kemudian materi yang kedua yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional. Yang ketiga, contoh wilayah formal dan wilayah fungsional. Jadi itu materi kita hari ini. Jadi untuk anak bapak pada hari ini tolong dibuat resumenya atau keringkasannya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan bertanya anak bapak melalui grup WA ini. Oke, pada hari ini itu yang bisa bapak sampaikan. Jadi saya ulang kembali, jaga kesehatan. Jadi supaya kita belajarnya semuanya sehat selalu. Oke, terima kasih. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.